Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kami kepasarokan rami de anak mudo-mudo, orang salih banyak amalan, nanti dimasukkan di Allah ke dalam surga. Jadi kalau anak saya protokol pantunnya bahasa Melayu, saya bahasa Minang. Piruh COVID-19 balik, kabarnya dari kota Wuhan, mabuklah orang sadunia. Taruhlah kita beramal saleh, balindung kita pada Tuhan, lah lintang pukang lari virus corona. Amin. A'udzu billahi bismillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Untuk dasar kajian kita malam ini, kita jadikan ayat yang dibaca oleh anak saya tadi, surat Ali Imran yang dimulai dari ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Itulah ayat yang dibaca oleh anak saya tadi. Mudah-mudahan Al-Quran yang diturunkan Allah ini kita mantapkan dalam segala bidang, yang kerjanya menjadi saudagar, berorientasilah berdagang dengan petunjuk Al-Quran. Yang jadi pemimpin, jalankanlah roda kepemimpinan menurut Al-Quran. Yang jadi bapak dan ibu rumah tangga, berumah tanggalah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kenapa begitu? Aturan Allah kalau dijalankan, yang namanya manusia akan cocok dengan aturan itu. Kenapa? Karena manusia buatan Allah, Al-Quran firman Allah, akan sesuai dijalankan oleh manusia yang dibikin oleh Allah. Kesimpulannya, bapak-bapak yang punya peci, mana yang dulu peci dengan kepala? Mana yang dulu, Pak? Dulu kepala. Jadi antara kita dengan Al-Quran, dulu Al-Quran. Jangan Al-Quran yang akan disesuaikan dengan nafsu kita, tapi nafsu kita yang harus tunduk kepada Al-Quran. Saya tanya lagi, kita orang-orang arif semuanya ya, orang budiman. Kalau kupiah sampi, kapalo nang keditara jo kapa atau kupiah kedituka. Jadi kalau ada peraturan Allah yang berbenturan dengan kita, yang utama Al-Quran, bukan Al-Quran yang salah, kita yang menyalahi aturan Al-Quran. Cocok ibu-ibu?
Ternyata ibu-ibu di pasarokan kau banyak. Alhamdulillah. Lebih-lebih kalau hari balai. Tapi sekarang pasar rokan ini diturunkan oleh Allah Rahman. Kenapa? Orang mengalih tidak ada gini kan? Jadi orang mengicu timbangan tidak ada, orang mengurangi meteran tidak ada, limo lah busuknya kecil tidak, orang malah mencampur lado busuk je lado baru tidak ada. Yang ada sekarang majelis taklim, majelis tahsin Al-Quran, majelis hafiz Al-Quran, jemaah masjid, jemaah musala, wirid yasin, termasuk kepala julo-julo. Hadir sekarang tumpah ruah di pasarokan. Walaupun ada hadis Nabi mengatakan tempat yang paling baik di dunia masjid, tempat yang paling buruk di dunia pasar. Tapi malam ini pasar rokan dirahmati oleh Allah. Salah satunya lagi apa? Yang biasanya bapak dan ibu menonton Rista Wardi melalui HP masing-masing, sekarang orang itu datang ke rokan ini. Itu diperakarsai oleh Allah melalui anak saya Johnny Virgo yang dulu anggota DPRD, dan insya Allah besok rencananya ada pula. Mudah-mudahan orang rokan dulu memilih beliau. Amin. Alam bermusina. Beliau juga penggerak subuh. Gerakan apa namanya? Salat subuh berjamaah di Rokan Hulu. Dan itu sudah ditiru oleh Provinsi Riau. Ini tak tanggung pahalanya Pak. Dan memulai orang daerah Kecamatan Ujung Batu. Nyo tiru dek Provinsi Riau. Nyo kalaan dek gubernur. Bara pahalonya dapet dek Joni. Tapi kalau nyo ndak ria. Tu den dulu sadua tu tidak jadi tidak jadi. Ria. Ini ria ini dengan ikhlas, batasnya setipis kulit bawang. Yang saya hormati Bapak Camat Rokan Nampe Koto, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak-bapak Datuk Angku Pengulu, Nan Baure Baka Tunggang, Nan Baure Limbago Batan, Babatang Cakam Katanah, Badahan Cupak Jogantang, Baran Tiang Bari Balabe, Babungo Rimbun Joade, Babuah Katonan Bana. Itulah beliau mama-mama kita yang hadir di Los Pasarokan ini. Semoga angku datua, angku pengulu, petinggi adat, pucu adat Jolimbago, ambo doakan umur panjang, kemudian amal banyak, dan masuk surga semuanya. Amin. Dan kami hormati juga alim ulama, cadiak pandai, nan suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kuk duduk bacamin kitab, tagaknya rintang jopi tua, air janih tapian suci, minuman anak di negari. Hormat kami kabundo kandung, limpapeh rumah nan gadang, rumah gadang si jangkor gadiang, salanja kudo balari, sakuek kuaran tabang, sapakit budak menangi, tiang panjang si rajo lelo, tonggak pendek si rajo bunsu, pasak ketek peminggan labih, pasak gadang turang menurang, lantai timbagu waso-waso, panupuh kawe dirantang, banduanya si ambang purut, biliknya si putih bungsu, dampa-dampa labah mengirap, si tindih tupai bagalui, bandu saleh kucang malako. Jika dipandang kailaman, bariri rangkiang tiok sudui, pertamu si bayau-bayau, kedua si tinjau lawi, panuh barisi padi sawah, padi si timbun-timbun Aceh, di kakak jauh-jauh jari, di indang-indak barata, masih di ambun tengah malam, basah di paneh tengah hari.
ditumbuh, diindang, ditampi tarik, dipilih atas cie-cie, tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, disinan mati mangkoidui. Dek pandai ibu-ibu bertanah, sagantang bare di tanah, kanyang lahurang sarokannya. Dek ebat ibu-ibu manggulai, satitik santan di kuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Kok tak cubo jo raso samba, ampe musim taraso jalamaknya. Kok tak cubo jo raso nasi, 3 tahun tak indah lapar. Coba ulang dan lihat nanam sabu. Mereka itulah mau mapalnya tuh Pak. Jadi ibu-ibu kita ini sangat berjasa kepada kita. Pertama, menghamilkan kita, menderita pesakitan. Yang kedua, mendidik kita. Dan yang ketiga, dia tahu selera apa yang kita sukai setiap hari ini. Itu semuanya dimasak oleh ibu-ibu dulu di Nagari Awak, di Minangkabau, disabui orang bundokan doang. Pak, jangan ditinggal-tinggal bundokan doang kena. Taruhlah setia aja beliau. Kalau lai bahasa Pak berbini cie, masuk serugo nanti 9 bidodari tambah. Ke 10, atin tiang lah ke 10. Jadi sabar saja beristri satu di dunia ini. Mudah-mudahan Allah membalasi nanti dengan nikmat yang banyak. Lai sehat ibu-ibu. Sabalun nambo taruh yang cerita ko, ada ndak nan mat datang malam kini ko nan baru nikah tadi pagi? Ada. Kalau ada boleh pulang. Sebab udah baru nikahnya nak bertemu je suaminya, ditahannya menengah kaji siko baru so ustaznya. Nikah tu sunnah. Dah. Sianan pulang mereka sebelum nambo sudah mengaji, disorainya nikah tadi pagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang saya sayangi anak-anak kami para pemuda, Paripaga di dalam kampung, Pamaga Koto Janagari, Pambangki Batang Tarandam, Papuih Malu di Kanyang, Panjawe Kato Tanah Medan. Itulah dia remaja. Kemudian yang kami cintai, anak kami generasi putri, bungo satangkai di halaman pamenan ayah jomundonyo, limpapeh rumah nan gadang, ubek jarih palarai damam, si dingin tanpa di kapalo, balahan nyao badan diri. Kutiko ananda kalayena, kami mendoa kasadonyo, doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh ke langit 7 tingkit, tibo di aras kabasaran, di sinan ganti yang putih tiang katabut, pinta boleh kandak balaku, ananda laye kaduniko. Kutiko ketek kami aja mandina, lah gadang diajamakan, dibalikan subang jogalang, sarato manik ganto balampih, dari ketek kalian lah gadang, kini menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji, anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi. Guno samkandi kami ladangkan, kaganti meladang lado. Guno nak gadis kami gadangkan, kapang ganti amak kotu. Mudah-mudahan remaja putri kami menjadi generasi yang bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi judul kajian kita sesuai dengan ayat yang dibaca anak saya tadi, bersegeralah bertobat. Kalau Bapak jalan-jalan dulu, ya kan, ke ujung Batu itu ada kedai
kurang mengalih banoto bertobatlah. Itu nama katanya. Kini orang telah pulang kampung. Dado mengalih ujung hati. Sekali 5 hari senya senan. Sebab segala pokok kadenya dulu galehnya nyobalian ke kabun sawit. Bapak-bapak, itulah adik saya. Jadi judul kajian malam ini segeralah bertobat. Itu ayat yang dibaca anak saya tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu memohon ampun dosa-dosamu kepada Tuhanmu. Tidak ada kita yang tidak berdosa, Pak. Kenapa Allah suruh segera? Itu panggilannya jamak semua kita ini. Tidak saya, tidak bapak-bapak, tidak ibu-ibu saja. Semua kita yang telah mukallaf, yang telah dibebani dosa kalau kita berbuat salah, yang diberi ganjaran pahala kalau berbuat baik. Itu namanya mukallaf. Orang ini disuruh oleh Allah bersegera minta ampun. Kenapa? Pertama sekali umur kita pendek, Bapak Ibu. Saya yakin Pak Camat, Pak Koramil, Pak Kapolsek, Ustadz pasti tahu berapa sisa isi dompet kita sekarang. Kalau saya sudah bertambah dari mulai datang kemarin, karena ada honor. Sedangkan yang telah ada itu tidak berkurang. Kenapa? Sedang membawa makan ikoza. Iko kode rajin membawa Ustaz makan, hanya bayar lah diorang. Tidaklah jadi pitinya keluar. Ini Pak. Jadi kalau mengurus agama ini, ada saja diberi rezeki oleh Allah. Iya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Jadi kita ini disuruh bersegera karena kita tahu sisa isi dompet kita dan kita tidak akan tahu berapa sisa usia kita. Ibu, masih sehat? Tidak tekan tua? Tidak. Lah patui jarami lapua, lah lamo batang tarandam, lah patui pulau mato tekan tua. Arilah baransu dari siang ke malam. Boleh lalu sambil duduk, jangan bagolek. Kan? Kalau bagolek, tak kalau mana ko nak jadi kaji ko. Ustaz ko sudah mengajinya, Pak itu ke pekan baru lain. Cuma ko namanya DRS Ristawardi Dakwah Raun Sabali. Nah ini, jangan tidur ya. Jadi kita tidak tahu berapa sisa usia kita. Saya masih muda Ustaz, saya masih perawan, belum ada laki-laki yang punya. Allah tidak mau tahu. Kalau ajal telah sampai, perawan tidak perawan, tua atau muda, ajal sampai, disuruhnya malaikat maut mengambil roh kita. Jadi kalau kita ready dengan minta ampun kepada Allah, insya Allah kita husnul khatimah. Jadi bapak-bapak kaum muslimin, yang kedua, kenapa Allah menyuruh kita segera minta ampun? Hidup di dunia ini Pak, belum lagi nanti di surga dan neraka, dikubur saja lebih panjang hidup dikubur daripada dirokan. Lebih lama hidup dikubur daripada di padang. Lebih panjang masa hidup dikubur daripada Jakarta. Ini contohnya tepat sekali Pak. Tidak usah Nabi Adam, Nabi Muhammad saja. Berapa umur beliau ketika akan mati? 63 tahun. Jaraknya dengan kita sekarang sudah 1500 tahun. Sudah berapa beliau dalam kubur? 1500 kurang 63, berarti 1437 tahun. Tapi beliau beruntung karena beliau nabi, beliau tidak berdosa. Ditambah dengan salawat kita,
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Seluruh dunia bergema itu, Pak. Bapak dan Ibu yakin tak setiap detik ada orang berselawat di dunia ini? Setiap detik ada orang salat. Setiap detik ada orang menyembah Allah. Kenapa? Dunia ini bulat. Kita ambil contoh satu saja. Amerika sekarang jam berapa? Ya, jam 9 pagi. Apa kegiatan orang Islam? Salat duha. Jadi dunia ini bulat, asal masuk agama Islam di sana, tetap ada orang salat menyembah Allah. Tetap ada orang bersalawat. Tetap ada orang bersyahadat. Tetap ada orang bertakbir. Karena dunia ini bulat, dia berputar terus. Kita dengan Mekah, sekarang Mekah jam berapa ini, Pak? Belum lagi maghrib, Pak. Belum maghrib di Mekah. Baru jam 5 sekarang, jam 5 sore. Nanti kaum muslimin kita jam 11, Mekah baru maghrib. Begitu dunia ini. Berapa mulut yang membaca salawat? Berapa mulut yang membaca syahadat? Beliau kekasih Allah. Jadi aman Nabi itu koklah 1437 tahun mana dalam kubur beliau tidak kena azab. Tapi kalau pareman mati, Pak. Jika orang-orang jahat mati, orang tak taat ke Allah mati, sajak masuk tua 7 langkah orang namanya mun kubur pai, mereka telah tiba. Nyuazab sampai hari kiamat, baraka merasanya tu, Pak. Ya kan? Tapi kalau awak lah minta ampun, dosa awak lah dimaafkan di Allah, kita aman tidur di kubur itu nanti. Ada nilai plusnya lagi. Kalau kita sudah diampunkan Allah dan tidak ada azab dalam kubur, sepertinya menunggu hari kiamat itu sama dengan orang tidur malam terbangun pagi. Nah, cobalah di Pak Camat mati besok. Ya kan? Kalau Pak Camat ini taat ya, kesintaknya di kubur itu hari kiamat. Iya kan? Sementasanya Rasulullah SAW. Itulah nikmat dari Allah kepada orang baik-baik. Maka kita di dunia ini jangan jadi orang jahat. Ambo danga di Kuantan sini ini, anda namanya sawit ko, adolo ninja menjelok di situ ada. Ninja istilahnya, ninja banyak di situ, Pak. Coba jangan sawit awak ado dan awak tanam sekali ambil setengah ton, dicilok lo sawit orang malam tapi lo setengah ton, samo jo mencampur gulai kambing jo ciri kucing. Lai kelamaknya, tidak gulai kambing lama, Pak. Tapi kalau jatuh ciri kucing dan gaca tu ke dalam, dia mau jawab makan lain. Nah kalau lalu dimakan je tandonya lele dikun. Banyak kerja orang itu sekarang. Ya kan? Perjalanan keluar daerah 6 hari hanya boleh 2 hari. Ya kan? Ada namanya kwitansian tu. Ya kan? Ini bapak-bapak disuruh hanya mengawasi negara ko, mamankan narkoba, mamankan judi, hanya nentukan backingnya. Ayo Pak, lawanya di negari ko paga makan tanaman. Parah negari awak ko Pak. Dia dapat bantunya. Lain, ada lambo tunjukan malam. Mungkin dia lah mendengar. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi bukit, kasuuk koto nanggadang, tampak nandari gunung sagu. Ba'a kolah lay Indonesia kini, makin diubik makin sakit, tawa taserak biso nandatang, dokter mau be lah sakit bulok. Yang mempermainkan hukum orang yang tahu dengan hukum. Bapak-bapak tahu enggak laba-laba? Laba-laba di kampung Ambo lawah namanya. Itu kalau membuat sarangnya lagi pakai konstruksi. Indah Pak dari air ludah nih.
Laba-laba itu kalau bikin sarang untuk menjerat musuhnya, dibikin saja dari air ludah. Dimulai di sini terus ke sana, terus ke sini lagi. Nanti begitu juga lebarnya. Sudah diselesaikan, benangnya itu dia pindah ke sudut. Ana nyuaro kalau ada rangi lalu kesinan nyamuk atas sangkui, itulah makanannya. Iya kan? Tapi kalau kumbang lalu ke benang lawa tu, lah itu sangkuinya. Ndak, kumbang kok kadang putih benang lawa tu, jo lawa-lawa tu lari. Ndak kalau badoi kumbang. Amo itu peraturan di negara awak ko sampai kini rupa. Nang kete tersangkui nanggadang lape. Kalau nanggadang tu berbuat salah apa lape je. Ya kan? Entah di zaman Orde Baru je dulu ada namanya Edi Tanzil. Lai bersuruh sampai gini. Indah, aku barang kekayaan negara awak dan nyelarian. Iya kan? Sebabnya bakarajo sama orang awak. Kalau inyo ditangkuk banyak, nah lain kata rendong. Karena di zaman kini kau masih ku namanya. Iya kan? Lai bersuruh. Tidak Pak, sebab banyak nang kekanai kalau masih ku tu ditangkuk. Anda parah Pak. Muju apa nang tak jadi pejabat kau mengalih salah. Iya kan? Banyak nang jadi pejabat kau terlibat dosa-dosa besar Pak. InsyaAllah tegakkan keadilan, dia menginjak-injak keadilan. Hukum itu tumpul, tajam ke bawah, tumpul ke atas itu. Jadi kita minta ampun saja Pak. Walaupun kita tidak pejabat, walaupun ustaz seperti saya ini, ada kaum muslimin berdosa. Kenapa? Ustaz tidak nabi. Iya kan? Orang biasa tidak nabi. Segeralah kita minta ampun. Iya kan? Kita lama dikubur menunggu hari kiamat daripada hidup di dunia. Kau tak percaya Pak, cubalah banting. Etong-etong dalam kubur itu 8 hari, 8 tahun, 8 musim. Saya yakin kita sekarang ini mati Pak. Rasanya hari alun ke kiamat kat 10 tahun lalu. Betul? Mau membuat jalan tol jurang malu. Iya kan? Kalau lah ada orang menduga hari ke kiamat capek, Pak, tidak kena buat jalan tol itu dulu. Membuang-buang piti saya. Adonan harus menembus gunung. Berapa biayanya itu? Ya kan? Tapi mereka bikin. Malah berani pula untuk membuat jalan tol kok berutang. Jadi kalau disimpulkan Pak, mangko dunia tu kiamat nanti Bu. Dari tahu Bu saboknya. Sabok dunia kau nak nagari awak saja. Dunia kau dibangun jepiti riba. Ikan? Coba cek lihat negara-negara lain tu Pak. Bau tak nak kabang dunia membangun? Iyo, bau tak membungo. Talambek membayar bungo. Iya kan? Kenapa nanti akhirat kekal? Nah membangunnya Allah. Tak ada dana itu. Lanyo sadiwan ya Allah. Allah seseorang yang membangun. Sehingga tak ada pimpro nanti itu Pak. Dia kira tu. Allah membangun langsung. Jadi tidak ada masuk piti riba. Itu ke dunia akhirat tu kekal. Khalidina fiha. Sedangkan kita akan ke sana. Di dunia ini sebentar. Saya yakin bapak-bapak ada yang kaya dengan banyaknya sawit. Orang kayu tu Pak, dia murahnya sawitnya tetap kayu. Sebab tonnya banyak dia. Lihatlah serupa sehari 700 sawit itu sekilo. Piambiannya ribuan ton. Ada pejo bitirnya. Jangan awak nama sawit setang batang nanti ada pojo. Buahnya 3. Anak itu kata kawan ada 20 kilo barangnya kali 700. Ya kan? Di orang ribuan ton. Kaum muslimin, orang punya mall tu Pak. Ambo caliak di Padang seperti Transmart.
Tidak ada pengunjung loh Pak. Karyawannya tidak ada perhatian. Kenapa? Dia kaya. Transmartnya tuh tidak sinan saya di luar negeri ada. Iya kan? Tapi kalau kete-kete awaknya bangkrut. Ya kan? Bagi orang yang telah kaya raya itu tidak terasa dia. Apakah itu ini yang terjadi? Nyo banyak dia. Ya kan? Tidak dapat siko dapat. Sebab usahanya apa? Dia mencari uang bukan dengan tenaga, mencari uang dengan uang. Ya kan? Itu orang-orang kaya. Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan. Sudah itu kenapa? Kalau kita tidak segera minta ampun ibu-ibu, ya kan? Umur kita pendek. Sangat pendek umur kita ini. Kenapa? Alfa sanatin mimma ta'uddun. Yang 1000 tahun di dunia ini hanya sehari di akhirat. Saya tanya jamaah yang datang ini, sudah ada yang berumur 1000 tahun. 100 tahun saja 90, saya yakin tidak ke sini lagi. Ada orang di Rokan ini sekarang umur 95, tidak ada yang bisa datang ke sini lagi. Sudah lemah itu. Paling-paling yang datang ke sini yang bertubuh sehat 80-an. Ada yang telah 80-an, Pak? Ada. Paling-paling. Yang 100 umurnya tidak ada ini. 1000 tahun saja itu sama dengan sehari di akhirat. Jadi kalau saya meninggal sekarang, umur saya 70 tahun 5 bulan sekarang. 70 tahun 5 bulan. Berapa itu? Yang 1000 tahun 1 hari. Jadi kalau 70 tahun, hidup saya hanya per detik. Kemarin Pak, kan kemana pergi harus vaksin. Saya patuh saja. Karena saya diundang ke sana ke sini. Sudah vaksin pertama 2 bulan, vaksin kedua. Sudah itu yang terakhir, untuk naik pesawat harus vaksin namanya booster. Saya juga lakukan. Apa kata jamaah kepada saya? Pak Ustaz, barani mana Pak Ustaz? Ambo nak ada vaksin terus, sebab ambo nak kepai kaman. Takut ambo. Katanya kalau Pak Ustaz, badan Pak Ustaz, tak ada je. Kalau nak Pak 2 tahun kau, hati 2 tahun apa mati je. Tak ada Pak 3 tahun, kalau umur Pak lah 70, karena vaksin tu membunuh, umur 75 Pak mati je. Galak mau bang, galak Pak. Nabi dulu 63 nya, kau mati mau umur 75, kalau patut mati je. Tidak apa-apa saya bilang. Kalau saya meninggal umur 75, kan masih ada 4,5 tahun lagi saya hidup. Iya kan? Jangankan 4,5 tahun, semenjak halal bihalal sudah hari raya sampai hari ini, lawannya kampung nanti turui dia mau. Ba'a kate huki, ba'a menyubarangi lawi, memenuhi undangan. Baru sekitar 4 bulan lebih. Aku itu yang mau sampai 1,5 tahun lagi, iya kan? Tadi menelepon orang Minang di Amerika, di LA nya 3, Los Angeles. Bisa datang ke Amerika Ustaz? Kalau di Tabangan bisa jalan tindak. Ada rasul-rasulnya Pak. Diundangnya di orang Minang ke Amerika. Ya kan? Aku sehat je mau ke bisa baik itu. Sehat alun mati. Bisa. Masanya kalau umur 75 saya meninggal 4,5 tahun lagi. Ada orang bertanya, kalau saya Ustaz mengaji kau meninggal apa? Nama luak meninggal kau sedang berzina. Saya nu menti enggak, dia sedang berzina yo lonte je. Yo karate mereka pitiko dia te. Dia kan mati je.
hijau badannya serupa digigit ular. Itu yang kedua. Bisa tak mengaji mereka merawat saya. Ya kan? Tak ketangguh orang Riau kau bisa mantan kaki tinggi kan? Itu antara Ustaz Moza boleh. Jadi sampai awak meninggal. Kalau ada orang nama sangko buruk, kau racun orang Riau meninggal. Ya, sangko buruk, apa dosa tak? Dari manusia. Yang ketiga, kenapa Allah suruh segera minta ampun? Karena beliau cinta kepada saya, cinta kepada ibu-ibu, cinta kepada bapak-bapak. Apa perlunya bagi Allah walaupun kita tidak minta ampun? Ada untungnya dari Allah. Tapi ya, tidak ada untungnya dari Allah. Taat itu tidak ada untungnya dari Allah. Allah itu tetap Allahu Akbar. Semua orang di dunia ini menantang Allah, tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak ada kaitannya dengan Allah. Kita yang rugi. Jadi tiga. Pertama, Allah itu kaum muslimin menjadikan dunia ini sebentar, maka jangan bertumpuk-tumpuk dosa kita, disuruh kita segera minta ampun. Yang kedua, umur kita pendek. Yang ketiga, Allah itu sangat sayang kepada kita. Supaya kita bersih menemui beliau, disuruh kita segera minta ampun. Nah, kita bahas ayat yang keduanya lagi. Kalau kita bapak ibu sudah diampunkan oleh Allah, kemana diletakkannya kita setelah mati? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dimasukkan kita ke surga. Berapa luas surga itu? Seluas langit dan bumi. Bapak ibu sudah coba nak mengukur berapa luas langit bumi? Tidak bisa itu bu diukur. Kenapa? Karena kita di dalamnya. Jadi kalau orang bertanya bagaimana Allah itu tidak bisa kita lihat, kita terendam di dalam Allah itu. Allah meliputi alam semesta. Allah itu alam yang dijadikannya ini diliputinya. Jadi seluruh alam itu terkurung di dalam zat Allah. Abang akan nampak dah. Dah bisa nampak. Ya kan? Contohnya begini Pak. Ini kan HP ini kecil. Tapi kalau didekatkan dengan mata, tidak ada nampak JL Pak. Model itu kita dengan Allah itu. Itu hanya mata kita yang diliputi oleh HP ini. Tapi Allah meliputi alam semesta ini. Jadi kalau ada orang dia nampak tuan Allah tu putih rancak, itu lagi low orang. Jadi jangan kajinya tu. Bisa dilihat Allah. Jangankan kita, Nabi Musa tidak bisa melihat Allah. Ya Allah, perlihatkanlah wajah engkau kepada saya agar saya lebih taat. Tak mungkin Musa, tapi yang mau ingin ya Allah. Tu ada bukit sinana aja dia. Sudah engkau lihat bukit itu, kalau berada juga bukit itu di sana, maka engkau akan melihat saya. Kau mencari bukit itu saya Nabi Musa lah camel, laba tambah dari nadinya. Tapi nyo cari, nyo salantanya nyo cari bukit itu meledak langsung dia pingsan. Setelah siuman, ampun saya ya Allah, ampunkan saya ya Allah. Tidak ada keinginan saya melihat engkau lagi. Para keberuntungannya Pak, kalau awak diampunkan ya Allah, masuk ke surga nanti. Allah mengizinkan awak melihat beliau di dalam surga itu. Tapi nyo tak dalam surga tu Pak. Kalau dalam surga Allah tu berarti nyo ketik tanwek di dalam. Iya kan? Tapi kalau ditanya Pak Joni Virgo, alah melihat Allah, alah. Ba, tak bisa diceritakan. Rista Wardi, alah melihat Allah, Allah, alah. Ba bantuannya tak bisa bercerita.
Berapa beruntungnya orang yang dapat ampunan Allah dan masuk surga, bisa melihat Allah yang kita rindukan selama ini. Jadi segeralah minta. Dulu orang balasan Pak, mau tarangan malam ini. Dosa kami lah kadang mana Ustaz, tangguang minta ampun. Dosa Pak. Pertama saya pezina. Sudah seluruh manusia ini saya zinai. Saya sudah jalan keliling dunia. India sudah saya zinai perempuannya. Bangladesh, Pakistan, Negro, Cina, Myanmar, Thailand. Nama-nama tamu lah yang orang perusi, lambo zinai. Seluruh bangsa manusia. Mongol, Jepang, Amerika, Belanda, Thailand, sudah saya zinai semua perempuan bangsa lain. Kemudian saya raja judi. Apa macam judi di dunia ini saya pelajari. Dan saya tidak pernah kalah. Apa jenis minuman keras, Scotch, brandy, bir, itu sudah saya telan semuanya. Daging ular, daging sipasan, daging kelelawar, lambo makan sadonya. Banyak mana dosa tangguang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, para jemaah, kata Nabi begini, walaupun dosamu sebanyak buih di lautan. Kalau bapak pergi ke tepi pantai, hari ombak, mampir ombak ke pantai, itu berbuih dia Pak. Bisa dihitung buih di pantai itu? Enggak, soalnya itu dosa. Dia mau tobat yang ampunan Allah. Dia jangan putus asa. Tidak ada cerita tangguang mau minta ampun leh. Kau masuk neraka kali susah mau nanti tidak mau seorang tu. Ada orang lain bagai, ada si Sambo, ada si apa. Jadi tidak mau seorang neraka. Banyak orang yang masuk ke dalam. Masalahnya lahir taluk masuk neraka tu. Ibu-ibu besok sedang menggoreng di dapur, kapi sendok angin itu juga tiap. Kalau tidak kasih junjung atau ibu tu bantai. Dari rokan tu sampai rawang ibu kasih junjung tu. Itu belum neraka, tetapi sendok angin. Ini berbab. Jadi sampaikan kepada teman-teman Pak, dia tidak salat sampai sekarang apa sebab? Dosa mo gadang, aja tahunya. Sebab yang masuk surga itu bukan orang tidak berdosa saja. Orang berdosa yang telah diampunkan masuk surga. Surga itu seluas langit dan bumi. Itu ayat yang dibaca oleh qari'ah kita tadi. Abara laweh langit jo bumi itu. Ternyata orang astronomi sudah menyelidiki. Kalau dibikin kendaraan Pak, secepat cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3.330.000 kilometer per detik. Dipadamkan lampu kita ini semua Pak, kan gelap itu, dihidupkan. Cepat dia menerangi atau lambat? Cepat. Secepat itu kendaraan kita buat, secepat cahaya. Kendaraan itu baru bisa mengelilingi surga selama 30 miliar tahun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau orang disuruh sopirnya mungkin tu Pak, dibuat kendaraan secepat cahaya 30 miliar tahun yang mengelilingi surga. Mungkin orang sopirnya. Orang tu mau sampai hulu aja lah, ada sakit hulu. Iya kan? Kalau lah sakit gula, timbul ginjal. Kalau lah ginjal, stroke. Ada orang dapat gula sakit, busuk sekaki itu, berpotong. Iya kan? Ini bapak-bapak. Iya kan? Umur manusia aku pendek, tak bisa jadi sopir kendaraan secepat cahaya. 30 miliar tahun mengelilingi belum selesai. Berapa luasnya surga itu?
Pak, Bu, mana banyak isi surga isi neraka? Kalau orang rokan kok banyak masuk surga. Amin. Tapi secara umum mana banyak isi surga dan neraka? Banyak isi neraka, Bu. Di mana Ustaz tahu? Baca Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Siapa isi neraka itu paling banyak? Jin dan manusia. Harimau ada? Gajah ada? Buaya ada? Tidak. Bamangko itu buayo tu lebih ganas manusia dari buayo. Mangko manusia nang ganas tu galanya buaya darat. Ndak buayo nan asli itu nan buayo darat apa? Iya kan? Bantuan untuk musaji Pak nyo potongnya leh. Dan sampai ke musaji itu ndak ada. Nah itu Pak, itu di Sumatera Barat nasi kol. Kama dijapui diurus, lalu potong sedang kata ADM. Samo jo es keluar di pabrika. Nyolai segi ampe, jo tiba di tempe. Bila dimakan angin di jalan berlubang di tanahnya. Atau buaya darat punya kerajaan. Ya kan? Menangkuknya susah. Bang kau susah. Nya sama jo bulu di muka. Bulu di muka kau kan banyak Bapak. Ada alis, ada kumis, ada jambang, ada janggui, ada jambe. Nya sama di muka tumbuhnya. Abang nangko. Dan mengizinkan si sunui. Dan membawa sore izin si garambe. Ya kan? Dan menaikkan nyoto si jambang. Ayo semua di muka saya ada kita anyang salah satu aja. Anyang salah PTS namanya gini. Di PTS kan. Anyang sudah salah tu. Apa tak kawannya isi neraka nanti tu Pak. Jadi Pak apa fikir-fikir lah jadi anggota DPR ya Pak. Kata kawan malah pulang dari sini, awak mengikuti sistem sini. Kalau awak rajin mengaji, bertantangan yo kaji awak tu Pak. Ada orang merasa melamar satu, mengikuti sistem. Kalau tidak awak tersisih seorang, kan? Gitu. Jadi isi neraka banyak daripada isi surga. Tapi kalau orang rokan banyak masuk surga. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, amin. Bang kau itu. Kombo ciri-cirinya macam ni Bapak, nama mastiin tu tak bisa ambil. Lama hari mau ngaji si Bapak. Nah ada nalangang Bapak. Entah dia pakai kue, entah lah. Ada nalangang. Rami tahu. Nampak resmi pagi tadi. Dia bawa dia Jiro Joni Pak. Tak resmi masjid itu terdaftar untuk mendatangi dah. Cuma masjid itu dah ke hotel. Karena tidak resmi, yo ketek lo nornya lagi. Dan segala hal lain. Jadi masjid itu ada ke hotel, kami pergi ke sana subuh. Subuh orang gajian. Kalau nak karukan ko resmi, wanta arahnya lagi. Baik sehat je ibu baru. Alhamdulillah. Kemudian kita ceritakan surga lagi. Ibu sekolah di pesantren, belajar tafsir dan ilmu tafsir. Ada tak diceritakan dalam Quran itu bagaimana surga? Nah, yang paling banyaknya banyak satunya ayatnya. Saya pun tak hafal Quran. Kalau ada ayat hafal Quran. Tapi kajian yang disampaikannya, kalau ke kampung-kampungnya mengaji Pak, ada hidayat, itu banyak orang tak paham. Karena nyacok mengaji juga pantulis.
Tapi kalau perkara ayat-ayat Quran dapat dia sudah tu Pak. Kalau untuk berceramah orang intelektual, pejabat, orang kampung, itu tidak ada. Dan masuk ini Pak sudah Zainuddin MZ, tidak ada. Dan sahabat anak Mbak Ustaz Samad. Mengajinya di Bukit Tinggi Pak, jaleh dia sejarah Minang. Di mana lah dapat dinang kurui itu kaki itu. Dia kan badan kurui mah. Badan kurui suara kah? Ambo sampai itu mendengarnya. Tentu dia sejarah Minang. Coba so Minang dia sampai. Mengajinya di Malaysia Ustaz Ahmad. Dia bahasa Malaysia loh. Takjub kita hari ini. Pandai. Mengajinya di Yaman itu dia tarang lo. Bamangkonyo piyaman atau pari aman kurang dulu lupa itu periaman puasanya dari Lawi. Bakode-kodeannya dulu di Lawi. Masuk awak ke dari sinan tu lahi aman. Apa ilah seorang tu? Apa ilah seorang menyelidiki? Aman je. Ada perangkaian bahasanya tu pari aman. Entah di mana Ustaz sama sejarah tu dapat. Ya kan? Jadi bakat sendiri-sendiri ini diberi oleh Allah. Ya kan? Nah, tapi alhamdulillah saya direkam di video masuk YouTube kok. Satu lo Ustaz Samad man-share pepatah gua tu. Aku orang baik gitu, kau baru masuk YouTube macam. Ya kan? Tolong share kajinya. Ini pengalaman untuk kita. Ternyata ada Ustaz Samad lo man-share. Semakin viral lo ambo. Jadi itu ikut nampaknya tolong mano. Tolong. Kalau lah Ustaz Samad, Ustaz internasional men-share ceramah ambo, nanyo share tu ambo mencuri tuan orang mati. Tabuh di gua tigo badan bagai gua berbalik pulang ke tampe asa mulo jadi suwi ke tanah nan salingka. Badarun lahaye pamandian balasie bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi ye bungo. Bararak badan ke surau tibo di surau dibujurkan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro. Iyo ke pandang pekuburan. Tak boleh diliang lahat tanah sebingkah bapa kalang mair yang madok kabilat di bate papan dan sahalai badoroh tanah penimbunan tak tagak mejan nengo manyalo si pudiang hitam doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Itu nanya share di Ustaz Samad. Kecil orang itu kecil boleh mungkin itu kecil ya kan ini. Atau nanya gue judulnya orang di ceramah moko lah bauban mangko viral. Sebenarnya ambo dikenal orang pandai wirid kok sejak tahun 80-an lah Pak. Tapi YouTube kan ada lah. Iya kan? Tahun 80-an lah banyak mau ngaji lah sampai je ambo ke Pekanbaru kan. Iya kan? Nah, tapi tak betali aja serupa ikut kan. Kau tak dapat tinggal di rumah, kau dapat putar kepala saya. Ini kan balik dari situ, kau itu agak sejunjung lah. Ini kan putar kepala lo ke pesisir, sudah tu ke Selok Selatan. Januari lah ke Jakarta. Nak kebayang lah tu. Cuma ada yang kurang je, bini lah mati. Bagaimana kau galak ibu itu? Menangis lah bang. Kau galak bagi cermin dia mau mati pun galak. Menangis lah. Kita lanjut. Jadilah masuk sarugo bukan orang taat saja ketek saja. Orang banyak dosa lah diampunkan masuk sarugo. Sarugo tu sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dengan otak. Sesuatu yang belum pernah kita lihat. Kita dengar tapi tidak bisa kita nikmati. Kenapa? Karena dirahasiakan oleh Allah sampai sekarang kepada kita. Nah, nanti ketika ibu akan digiring masuk surga itu,
diantarkan bapak-bapak dan ibu-ibu oleh bacaan Al-Quran. Ibu tadi yang mau dengar lain diam saya ketika Qari'ah baca Quran. Itu sama pahalanya orang membaca. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, engkau dengar baik-baik dan diam, jangan bicara, engkau akan dapat rahmat. Jadi Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita dengar, nanti kita menjadi orang takwa, dosa sudah diampunan dan diisi dengan amal-amal saleh, hidup kita sampai mati, nanti digiring kita masuk surga. Tiba di pintu surga itu, wa qala lahum khazanatuha, mengecek malaikat penjaganya. Wa futihat abwabuha, dibukakan pintu surga itu. Begitu pintu surga itu terbuka, kenapa isi di dalam? Kata Rasulullah, Pak, 60 tahun awak mengangu. Nampak isi surga itu? Allahu Akbar. 60 tahun, Pak, coba bayangkan. Jadi kama siapa reses sebagai anggota DPR, kota ma saja. Acalia rancak kota tu hiburannya rancak, nak mengawangan di Serugol. 60 tahun orang yang masuk Serugol tu mangango di pintu tu. Hanya betul dia Malaikat Ridwan. Kawan masuk adalah itu. Kata Malaikat Ridwan tu, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalamnya, kamu kekal di dalamnya. Rokan ko Pak, barana kalawe kabun sawit apa di rokan ko, ndak kekal. Ko ndak sawit tu punah Pak mati. Sawit itu kan ada dulu bate umurnya kan. Berapa tahun? Lain sampai 25 tahun. Harus dirabah lah. Tukar tampangnya jalan baru. Ya kan? Ditanam yang baru. Awak mati. Balangkang sama balang kue. Awak lah yang kau orang tinggal dalam kue. Ya kan? Bini apa muda baru dan tinggal tu. 3 bulan sudah Pak mati. Kan idahnya lah sampai tu. Hanya bayar laki je pacar lamanya. Dia bawa ke rumah apa itu sih mencari dari kubur. Bapak tu galak itu. Ya kan? Dunia ini tidak kekal Pak. Jadi kalau sawit sedang berbuah, sawit sedang panen, harganya menanjak, jangan dipakai sejawat seorang. Ya kan? Buat rumah tafiz, batu musaji nalunsu, sudah jando-jando nak dapat lagi nikahi. Kata pelihara je nyo. Kalau nolok jawab tu. Tapi kalau ada piti Pak dan sembarang sama bini saya, ke piti nak ada, bini nak dua lah. Ya kan? Saya dapat kantunnya. Kopi pahit, tidak bagulu, dibuat orang kota tinggal. Hidup pahit, bini berdua, akhirnya lalu di rumah tinggal. Sebab itu, bini tua mau siye, bini muda mau siye, karena piti tak lalu jadi dia lanjut. Barana kalau produksi gua nak dia lanjut usia tu. Ana kena naruh dalam wayang mau nak tadua aku. Jadi rezeki ini tak boleh kita nikmati sendiri. Siapa dulu kita lagi Pak Ustaz. Menurut Al-Quran ini,
wa atizal qurba haqqahu. Kalau ada dun sana sepupu, dun sana anduang sainye, sangku, nyoban saya awak kayo, inyo bantu dulu. Itu aturannya dalam Quran, wa atizal qurba haqqahu. Bayarkan hak orang yang sangat dekat denganmu tapi dia miskin dari kamu. Ada orang tu Pak, kalau jo kawan-kawannya duduk salah orang makan tu nyobain saja. Tapi kalau sana penciki, itu tak betul itu. Orang nak tentu duduk tagaknya dalam kemayuan awak saya, ada balian saja untuknya. Kan sana dipediasi merasai, tak boleh. Orang dekat dengan kita dulu. Masih banyak diberikan Allah, baru sesudah itu fakir miskin, anak yatim, para duafa, masjid yang terbengkalai, ya kan? Sebab harta Allah harus dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang melapangkan rezeki dan Allah yang menyempitkan rezeki. Sekarang sudah naik harga sawit, sudah. Atau banyak berapa penting, banyak lo sedekah, ya kan? Tambah lo nur Ustaz sebab minyak tambahan. Amba menyambian untuk nalain, ya kan? Kan ada je Ustaz awak lokal juga. Kalau nur misalnya 200, tambah 50 saya dah. 250 nya kira. Yang 200 saya minyak mahal. Nak turun kini kunci kerana dia tidak mantul. Selain dari itu naik saja. Kerana dia tidak mantul turun. Kalau nak turun, apa makannya? Ya kan? Sudah tu bapak-bapak, ibu-ibu, orang takwa dan masuk serugo tu, kalau masuknya ke dalam, lah nampak isinya. Lah sesudahnya tangannya 60 tahun. Nampak namanya tersurik di sinan. Iko kamar rambo ko malaikat iyo. Bang ko sarancak ko na rumah engkau. Bang ko sarancak ko na rumah untuk ambo. Ikulah uangmu yang kamu infakkan dulu untuk pembangunan masjid. Allah berjanji, siapa yang membuat rumah ibadah hanya sebesar sangka burung, akan saya bikinkan dia istana di surga. Jadi tidak sia-sia uang kita keluar untuk musala, untuk rumah tahfiz, untuk masjidnya buat Allah istana. Apa perlengkapan istana itu Ustaz? Ya kan? Yang pertama piring dari ame, meja dari ame, cangkir dari ame, cerek dari ame, meja makan ame, lipan ame. Jadi nama nanda dapat ame di dunia aku masuk serugo balap-balap ame. Lain tak dirampok orang tu Ustaz. Ni mah juga ada perampok sinan. Lain juga masuk neraka zadonya. Ya kan? Tak ada orang. Tak ada orang merampok ame sinan. Orang di serugo tu tidak mau ambil kawannya Ustaz. Tidak. Tak ambil mau punya kawannya. Karena cukui zadonya. Di dunia aku kemangkuamu orang mencilok punya orang lah. Orang kayu aku kikir. Jawaban saya tidak mau beragian, tidak mau zakat dia. Mencilok lah. Di surga orang cukup. Ya, Pak, Ustaz Samadnya menyampaikan, awak laki-laki kan tidak boleh pakai ameh Pak. Menurut hadis Nabi, tidak boleh. Ditanya orang dulu ke Ustaz Samad, bahawa kau tidak boleh laki-laki pakai ameh. Ulama dulu menjawab bijaksana deh. Di sekitar awak itu masih banyak orang miskin. Pembali baris tidak ada. Kalian pakai ameh. Tu tiup pun dake orang tu kalian gawe jo kani oleh. Nampak aja ni cincin ameh. Tunggu tak boleh. Ya kan? Itu jawaban. Sekarang ilmu ini kan semakin berkembang. Dia dinamis. Ya kan? Ternyata kenapa kita laki-laki tidak boleh pakai emas? Emas itu molekulnya lunak Pak.
Tak sama dengan perak. Jadi dibikin cincin, molekul halus itu masih ada melekat di dinding-dindingnya ini. Dia masuk melalui keringat di jari kita ini, terus ke dalam darah. Bahaya untuk kita. Apa bahayanya? Kita dapat cepat dapat penyakit pikun. 60 haruslah pikun. Ya kan ada 55 Pak. Dokter bedak dulu di Padang Pak. Dokter bedak, coba bayangkan, itu pasti orang pintar. Piu mau 55 lah pikun. Ada tuh Pak. Kemudian kalau laki-laki ini pakai emas, wajahnya sudah kelihatan 80, pada umurnya baru 60. Capek tuanya. Aduh nama tanya, padusi bang kau bisa Ustaz? Bang kemudian, padusi itu haid. Masuk aquame itu ke dalam darahnya, keluar melalui haid. Jadi Pak kalau ada haid pakai lamet. Ada yang naik. Mama kok galak ibu. Ibu bebas pakai lamet. Kawan. Karena ada darah yang menghanyutkan setiap bulan keluar. Nanggai, Pak Ustaz, nanggai tidak lupa pakai amin itu. Untuk amin nanggai itu. Iya kan? Nyok pitihnya orang kayak itu kenyagi yang ke surau sulit. Iya kan? Tak ada pakai emas. Yang muda-muda ini. Pai barale itu kalau pakai galang suruh latih yang jalan. Tak temui di tangan lebar pindahan ke kaki. Itu induk kepala gak. Makanan di surga itu enak-enak, kita tidak buang air. Kalau di dunia ke Pak tidak buang air Pak, itu jadi penyakit sana Pak. Berurusan awak jadi dokter. Diserubuh kama painya Ustaz, makanan yang tak berguna di tubuh diolah oleh Allah jadi keringat. Jadi keluar melalui pori awak balik. Baun keringat apa tu? Samojo parfum kasturi. Harum. Bu, ibu ada pakai parfum kasturi. Kalau ada kan tahu tu. Palsu. Parfum kasturi hanya ada di abaun itu palu hawa. Tak perlu ibu pakai Rexona ke serupo itu nanti membawa pada afon, tak perlu. Embody palu ibu saya bau parfum pasti. Ada lagi saya kaji Ustaz Samad agak bersama malam ini. Ustaz, kami laki-laki kok banyak nan parokok Ustaz. Tak bisa kami berhenti merokok loh. Layak do rokok di surga tu Ustaz. Kata Ustaz Samad nyoba ayat walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang kamu inginkan di surga itu tersedia. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang kau minta diberi. Cuma rokok kau harus di enak pinyo kena rokok gitu. Awal utama nu Allah tadi. Mangala itu nanti tanya ke Ustaz kan. Rokok tu ya banyak abunya. Kalau boleh merokok dalam surga, ya kan? Tentu babu surga tu. Tu ada tukang asbak kan. Kalau ada orang terciri di surga tu ada orang tukang bersihin WC. Orang di surga tu menerima zelepak. Salat saya tidak disuruh surga tu Pak. Jadi nama nan kabaranti salat masuk surga nanti. Ya kan? Ada orang dalam hidup di dunia ini sampai putus asa Pak. Pabilo ke sana Ustaz, muncul lagi Ustaz tanya madau. Kita akan senang nanti mulai kaki tercecah dalam surga. Baru sana Pak. Di dunia untuk bersusah-susah. Awak bayar padi banyak, hari bau
paujan. Awak menanam kacang jo jaguang karonya bihan. Awak menanam sawit aragomo murah. Bini rancak dilarian orang. Banyak problem di dunia agama. Kapan kita senang? Kalau masuk surga. Jadi untuk masuk surga itu bersegeralah minta ampun. Allah akan mengampunkan. Surah Al-Lail. Wal kaziminal ghaiza. Bisa menahan marah. Itu ciri-ciri orang takwa itu, Pak. Jangan emosi, Pak. Apa yang dihadapi banyaklah sabar. Orang Prabowo tidak bisa masuk surga, Pak. Kenapa? Tidak bisa mengendalikan nafsu dia. Iya kan? Orang sabar bukan orang bisa mengendalikan nafsu. Sudah itu apa lagi? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat kebajikan. Ini penutup ini ya Pak. Jadi ke depan kalau kita masih hidup, semenjak bangun tidur sampai tidur lagi, berbuat baiklah semampu kita. Jangan sekali-kali berbuat jahat. Yang baik inilah yang ditanamkan. Kenapa? In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk kamu. Wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali kepadamu. Kemudian bapak-bapak para jemaah yang terhormat, semoga Allah selalu mengarahkan kita kepada hidayahnya. Itulah kajian kita pada malam ini. Sebab kami dengan Pak Joni Virgo akan terus ke Pekanbaru dan sudah janji pula di sana dengan pengurus dan jamaah Masjid Istiqamah. Kalau ada yang salah Pak, itu dari saya semuanya. Yang benar dari Allah. Kalau saya bersalah kepada Bapak, saya mohon maaf kepada Ibu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lagi maaf kamu. Kalau bahasa kita di Sumatera Barat, batang gadang lah hambo panji, dahan joran tiang lah hambo titi, karena sinan talatak pangkatan kaya. Salamo ambo memanjik batang meniti dahan, kok tagoyang bungo sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo minta maaf. Kangku pengulu, ucu adat, alim ulama, bundo kanduang, para pemuda dan pemudi kami. Kalau ada karambiye, ada kekapang. Kalau ada ambo dipanggil, insya Allah ambo datang. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.